Apa itu sensasi? Adalah fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera atau sens yang mencangkup mata, visual atau penglihatan, telinga, auditoris atau pendengaran, hidung, olfaktoris atau pembauan, lidah, gustasi atau pengecapan, dan kulit, perabaan, tekanan, temperatur, dan rasa nyeri. Sensasi menurut para ahli. Plotnik mengatakan, sejumlah informasi yang relatif kurang bermakna yang terjadi ketika otak memproses sinyal-sinyal elektrik yang berasal dari panca indera. Dennis Kohn mengatakan, bila alat-alat indera mengubah informasi atau stimuli menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah sensasi. Benjamin Bewelmont mengatakan, pengalaman elementer yang segera dan tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera. Jadi dapat dikatakan, sensasi adalah suatu perasaan yang timbul akibat adanya stimulus suatu reseptor. Syarat-syarat sensasi. Pertama, adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor sehingga terjadi sensasi. Kedua, kepastian alat indera atau reseptor yang cukup baik, serta syaraf sensoris yang baik sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. Dan yang terakhir, pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi proses terjadinya sensasi. A. Penerimaan stimulus, yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. B. Proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Proses fisiologis di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. C. Proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sensasi. Faktor eksternal seperti jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus, dan lain-lain. Faktor ini bisa mempengaruhi signifikansi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Faktor internal, misalnya kondisi alat indera yang menerima stimulus apakah dalam keadaan baik atau tidak. Faktor ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri. Maka bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang dia rasa. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang indera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderakan. Persepsi menurut para ahli. Robbins menyatakan jika persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan dari indera yang Anda miliki agar memberikan makna kepada lingkungan sekitar. Wagner dan Hollenbeck menyatakan persepsi adalah sebuah proses yang mana seseorang tersebut dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indera tersebut. Purwadaminto
Menurutnya, persepsi merupakan tanggapan langsung yang didapat dari serapan ataupun proses manusia dalam mengetahui hal-hal tertentu yang didapatkannya melalui penginderaan. Jadi dapat dikatakan persepsi ialah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Proses pembentukan persepsi. Proses tersebut tidak saling terpisah, namun bersifat kontinu, bercampur baur, dan bertumpang tindih satu sama lain. Ketiga langkah tersebut adalah: 1. Terjadinya stimulus alat indera atau sensory stimulation. Pada tahap pertama, alat indera kita distimulasi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dapat diterima oleh kelima alat indera kita secara bersamaan, mulai dari suara musik yang kita dengar, pemandangan alam yang kita lihat, rasa manis dari kue yang kita makan, aroma parfum orang yang kita cium, hingga keringat yang mengucur ketika cuaca panas. Pengaturan stimulasi terhadap alat indera. Rangsangan yang diterima oleh alat indera diatur. Meskipun kelima indera kita menerima stimulasi setiap detik, namun hanya hal-hal tertentu yang membuat kita tertarik untuk membuat persepsi atas stimulasi tersebut. Pada tahap inilah syaraf dan otak kita melakukan pengaturan atas jutaan stimulasi yang dirasakan oleh indera kita tersebut. 3. Penafsiran. Evaluasi stimulus alat indera. Langkah ketiga merupakan proses subjektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran dan evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal. A. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. B. Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. C. Minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi, tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual feelings yang digerakkan untuk mempersepsi. D. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. E. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. F. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Faktor eksternal. A. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. B. Warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang lebih sedikit. C. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. D. Intensitas dan kekuatan stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Dan yang terakhir, E. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang di dalam. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, namun bukan merupakan emosi. Sensasi sering digunakan sebagai sinonim dari kesan inderawi. Misalnya, sensasi menyentuh permukaan meja yang kasar, sensasi mencium aroma makanan, dan lain-lain. Tentu hal ini berbeda dengan persepsi yang terkadang salah diartikan sama dengan sensasi. Ketika sensasi lebih bersifat perasaan, persepsi lebih berhubungan dengan kognisi. Sensasi juga bersifat pasti, mendasar, dan merupakan fakta kasar. Hal ini berbeda dengan persepsi yang melibatkan interpretasi, prakonseptualisasi, dan bisa bersifat bias.
Dalam pengertian lain, sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang diterima tersebut. Meskipun alat indera yang menerima stimulus sama pada setiap manusia, persepsi atau interpretasinya bisa berbeda.